Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Jasmine Aziza dengan NPM 235103117. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengisian SPT Cortex berdasarkan kasus yang saya buat. Di layar tertulis, Nadia Prameswari adalah seorang remaja berusia 16 tahun, bekerja sebagai freelance dancer dan sering tampil pada acara hiburan virtual internasional. Dari pekerjaannya tersebut, ia menerima bayaran dalam bentuk dolar Amerika melalui platform pembayaran digital. Meskipun masih muda, penghasilan Nadia tetap digolongkan sebagai jasa hiburan atau seni pertunjukan sehingga terkena norma pajak sebesar 50% dari penghasilan bruto. Nadia adalah anak pertama dari 3 bersaudara, yaitu anak pertama Nadia dengan usia 16 tahun, Reza, anak kedua usia 14 tahun, dan Aira, anak ketiga usia 10 tahun. Ayahnya bekerja sebagai pengawas persediaan di sebuah pabrik pengolahan jagung, sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Kemudian di sini dirincikan berapa gaji pokok ayah Nadia, uang lembur 20.000 per jam per bulan, dan berapa jumlah jam lemburnya. Di sini dirincikan di dalam tabel. Uang transportnya 40.000 per hari kerja, bonus 3 kali gaji yang diterima pada bulan April, THR 1 kali gaji yang diterima pada bulan Maret, kemudian asuransinya di sini ada BPJS TK, yaitu JKK, JKM, JHT, BPJS Kesehatan, diberi makan siang di kantin gudang, memperoleh predikat sebagai karyawan favorit sehingga perusahaan memberi hadiah berupa emas seberat 11 gram. Harga beli sebesar 1,68 juta per gram. Nah, sebelumnya disebutkan bahwa Nadia memiliki pekerjaan sebagai freelance dancer. Di sini dirincikan dari bulan Januari sampai Desember berapa penghasilan per bulan Nadia dalam US dollar. Kemudian, adik Nadia yang bernama Reza menerima hadiah sebesar 5.000 US dollar serta memperoleh beasiswa bulanan senilai 2 juta dari prestasinya dalam ajang Kompetisi Inovasi Teknologi Remaja Nasional 2025. Kemudian di sini ada harta yang dimiliki ayah Nadia serta utang yang dimiliki ayah Nadia. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Untuk perhitungan, pertama, kita rincikan penghasilan bruto ayah Nadia sebagai pengawas persediaan di pabrik jagung. Gaji pokoknya tadi 5.500.000 per bulan. Nah, uang lembur 20.000 per jam kerja. Tadi di dalam tabel ada jumlah jam kerjanya. Kita masukkan, kita total sama uang transportnya. Kita hitung seperti uang lembur. Di sini dimasukkan bonus 3 kali gaji pokok. Di soal disebutkan di bulan April 3 kali 5.500.000, THR-nya di bulan Maret 1 kali gaji pokok 5.500.000, kemudian asuransinya kita masukkan. Di sini dalam asumsinya jaminan kecelakaan kerja dihitung dengan tarif risiko terendah 0,24%. Jadi untuk JKK-nya 0,24%, kita masukkan 0,24%, JKM-nya 0,3%, JHT-nya 2%, dirincikan berapa jumlahnya, kemudian diperoleh total penghasilan 102.266.400. Nah, di sini ada keterangan bahwa karena PTKP Ayah Nadia K3 sudah menikah dengan tanggungan 3, maka menggunakan tabel terkategori. Berikut tabelnya, kemudian kita masukkan ke perincian perhitungan. Dan diperoleh PPh pasal 21, Rp2.603.107. Perhitungan ini akan menjadi kredit pajak. Selanjutnya kita menghitung penghasilan Nadia sebagai freelance dancer. Di sini acuannya, per tanggal 10 Oktober 2025, 1 dolar Amerika Serikat senilai 16.550. Jadi penghasilan per bulan Nadia di sini dihitung, dikali dengan 16.550, kemudian di total dari bulan Januari sampai Desember, totalnya adalah 20 juta 75.150 rupiah. Karena dikenakan norma penghitungan tarif norma untuk jasa hiburan seni sejenisnya 50% dari penghasilan bruto, maka penghasilan netonya Nadia 10.037.575 rupiah. Kemudian kita hitung penghasilan Reza. Di sini hadiah kompetisinya kan 5.000 US dollar. Dirupiahkan menjadi 82.750.000. 750.000. 82.750.000 ini perhitungan dari 5.000 US dollar dikali 16.550 rupiah. Beasiswanya 2 juta per bulan, 24 juta rupiah. Nah, dalam asumsi, beasiswa Reza tidak dicatat karena bersifat non-pendidikan, tidak menambah penghasilan. Hadiah prestasi Reza dicatat sebagai penghasilan lain karena menambah kemampuan ekonomis keluarganya. Karena menambah kemampuan ekonomis keluarganya, maka di sini penghasilan Reza dari hadiah kompetisi dicatat. Tapi yang beasiswa 2 juta per bulan ini tidak dicatat. Dan juga tidak termasuk bukan objek pajak juga kan. Oke,
Selanjutnya, di sini dihitung juga utang yang dimiliki Ayah Nadia, utang KPR dan utang KKB. Berapa cicilan per tahunnya, berapa bunga per tahunnya, kemudian dijumlah sehingga saldo akhir cicilan tahun 2025 untuk utang KPR-nya ada 76.500.000, utang KKB-nya 69 juta. Untuk perhitungan PPh WPOP terutang dimasukkan dan dirincikan dalam sheet ini. Baik, selanjutnya kita bisa masuk pada inti penjelasan, yaitu bagaimana pengisian SPT korteksnya. Kita masuk ke induk OP1, sheet ini. Tahun pajak atau bagian tahun pajak, kita masukkan di sini 2025. Periodenya mulai Januari bulan 1 sampai bulan akhirnya Desember, bulan 12. Statusnya normal. Oke, sebelum menjelaskan sumber penghasilan, kita kembali ke asumsi pengisian. Jadi di sini dirincikan asumsi pengisiannya. Ingat bahwa nama ayah Nadia di sini adalah Andi Prasetyo. Nama ayah Nadia adalah Andi Prasetyo. Bekerja sebagai pengawas persediaan di gudang PT Prima Pangan Jagung. Istri tidak memiliki penghasilan, anaknya tiga-tiganya masih menjadi tanggungan. Penghasilan utama berasal dari gaji yang sudah dipotong PPh pasal 21 oleh perusahaan. Karena itu tidak ada angsuran PPh pasal 25. Nah, dia masih berusia 16 tahun. Akan tapi ya memperoleh penghasilan dari freelance dancer internasional. Walau termasuk pekerjaan bebas karena masih tanggungan dan belum punya NPWP, penghasilannya digabung dengan SPT ayahnya tanpa perlu setor pajak bulanan. Seluruh harta dicatat berdasarkan harga perolehan dari rumah, mobil, tabungan, deposito. Nah, deposito atas nama Andi Prasetyo belum menghasilkan bunga sampai akhir 2025, jadi tidak ada penghasilan final yang perlu dilaporkan. Itu asumsi yang perlu dicatat, karena itu akan menjadi dasar pengisian SPT kita nanti. Baik, kita kembali ke SPT. Jadi sumber penghasilannya di sini kita silangkan pekerjaan bebas. Karena eh, penghasilan Nadia digabung ke SPT ayahnya. Penghasilan Nadia itu pekerjaan bebas. Dari pekerjaan bebas. Metode pembukuannya pencatatan. Kemudian kita masukkan di sini NIK dari asumsi pengisian di sini. Kita masukkan NIK-nya, nomor telepon, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke ikhtisar penghasilan neto. Pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Andi ini menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaannya sebagai pengawas persediaan di gudang. Isi di lampiran 1 bagian D. Lampiran 1 bagian D. Di sini lampiran 1 bagian D, nama pemberi pekerjanya PT Prima Pangan Jaya. Penghasilan bruto yang diperoleh 120.746.400. Mengurang penghasilannya 7.320.000 sehingga penghasilan netonya 113.426.400. Ini ada di sini. Penghasilan bruto pengurang penghasilan neto setahun. Baik, kembali ke SPT. Kita masukkan di sini eh, tadi dari lampiran 1 113.426.400 lampiran 1 bagian D. Kemudian ke B, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ya. Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Tidak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Iya. Eh, Norma 50% yang jasa seni hiburan, tarif norma untuk jasa hiburan seni sejenisnya.
Kita isi lampiran 3B bagian C, 3A, 4 bagian A. Lampiran 3B bagian C, lampiran 3B bagian C. Nah, di sini kita masukkan, kan penghasilan Nadia terkena tarif norma. Kita masukkan di sini nama Nadia Prameswari, jenis usaha atau pekerjaan bebasnya sebagai freelance dancer, dimasukkan dari bulan Januari sampai bulan Desember, jumlahnya 20.075.150 rupiah. Kemudian tadi dimasukkan juga ke lampiran 3A 4 bagian A. Lampiran 3A 4 bagian A. Nah, di sini nama tempat kegiatan usahanya online, freelance dancer. Jenis usahanya jasa hiburan atau freelance dancer. Peredaran brutonya 20.075.150, 20.075.150 rupiah. Normanya 50%, sehingga penghasilan netonya di sini 10.037.575 rupiah. Di sini dimasukkan ke dalam kotak ini. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ya, dari penghasilan Reza. Kita isi lampiran 3A 4 bagian C. Lampiran 3A 4 bagian C. Kita masukkan 82.750 rupiah. Untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ini ada juga di lampiran 2. Lampiran 2 bagian B. Di sini diisi jenis penghasilannya, penerimaan prestasi, hadiah kompetisi, 82.750.000. Kemudian penghasilan neto setahunnya dari 1A, bagian 1A, ini ditambah dengan bagian ini. Untuk penghasilan dari luar negeri lainnya tidak diisi, karena tidak ada. Kemudian ditambah dengan baik yang 1D, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Sehingga totalnya 206.213.975. Ada asumsi juga mengenai mengenai pekerjaan Nadia. Walaupun Nadia Prameswari menerima pembayaran dalam mata uang asing melalui platform hiburan internasional, kegiatan jasa dilakukan dari Indonesia dan tidak melakukan BUT, bentuk usaha tetap, di luar negeri. Oleh karena itu, penghasilan dikategorikan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas dalam negeri dan tidak diisi pada bagian penghasilan luar negeri lainnya. Ada di asumsi pengisian ini. Penghasilan dikategorikan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas dalam negeri. Oke, 206.213.975 sama dengan perhitungan awalnya. PPh WPOP terutang di sini 206 juta penghasilan neto digabung di sini. Kemudian lanjut, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan atau BPA 2? Tidak. Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto, kita kurang aja dari 2 dan 3 ini. 2 dikurang 3, masih sama. Penghasilan tidak kena pajaknya karena K3 menikah dengan tanggungan 3, jadi 72 juta dikurang penghasilan untuk penghasilan kena pajaknya kita kurang. Jadi PKP-nya 134.213.975. Sehingga diperoleh
Diperoleh PPh terutangnya, kita hitung dari sini menggunakan tarif pasal 17, kita hitung PPh terutangnya adalah 14.132.96 rupiah. Baik, selanjutnya PPh terutang setelah pengurang PPh terutang. Masih sama 14.132.96 rupiah. Kita masuk ke kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Ada. Berdasarkan perhitungan kita dengan menggunakan ter kategori C, di sini menjadi kredit pajaknya Rp2.603.107. Kita masuk ke sheet selanjutnya. Kita masuk ke induk halaman 2. Jadi, di sini PPh kurang bayar senilai Rp11.528.988. PPh yang masih harus dibayar tinggal dikurang saja. A di 11A dikurang bagian 11B, karena di sini tidak terdapat surat keputusan persetujuan pengasuran atau penundaan pembayaran pajak, tidak. Maka langsung saja kita kurangkan. Di sini tidak ada pembetulan, tidak ada permohonan pengembalian, PPh lebih bayar karena di sini PPh-nya, karena di sini kurang bayar ya. Tidak ada angsuran PPh pasal 25. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan transaksi lainnya. Harta pada akhir tahun pajak. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Ya. Sebelumnya, mengenai harta. Harta ada di lampiran 1 bagian A. Di sini hartanya. Ada harta dari kas dan setara kas, deskripsinya rekening tabungan, atas nama Andi Prasetyo dan rekening tabungan atas nama Nadia Prameswari. Di sini diasumsikan, ada asumsi bahwa rekening tabungan atas nama Andi Prasetyo dari Bank BCA sejumlah 150 juta, sedangkan untuk Nadia Prameswari dari Bank Mandiri sebesar 100 juta, jadi totalnya 250 juta. Investasinya deposito, deposito dengan harga perolehan 30 juta tahun perolehannya tahun 2024, tapi sudah dijelaskan dengan asumsi sebelumnya bahwa deposito atas atas nama Andi Prasetyo ini belum menghasilkan bunga sampai akhir 2025, jadi tidak ada penghasilan final yang perlu dilaporkan. Di sini kita masukkan NPWP-nya ya, NPWP ada di asumsi pengisian NPWP Andi Prasetyo. Kemudian selanjutnya ada harta bergerak. Harta bergeraknya mobil Dinova tipe kendaraan roda 4. Kepemilikannya atas nama sendiri. Harga perolehannya 300 juta, tahun perolehannya 2022. Kemudian harta tidak bergeraknya ada rumah di Citra Garden dengan tanah luasnya 120 meter persegi, bangunannya 90 meter persegi. Harga perolehannya 200 juta rupiah, tahun perolehannya tahun 2020. Di sini dimasukkan untuk bagian harta, itu dimasukkan di lampiran lampiran 1 bagian A. Selanjutnya utang ada di lampiran 1 bagian B. Lampiran 1 bagian B. Lampiran 1 bagian B ada di sini.
berikut utangnya, dan totalnya 145.500.000 utang pada akhir tahun pajak. 145.500.000 rupiah. Kita masukkan di sini, di kotak ini. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ya. Ada di lampiran 2 bagian B, 82.750.000 rupiah atas nama Reza. Apakah Anda melaporkan biaya penyusunan dan atau amortisasi fiskal? Tidak. Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, pergantian atau imbalan dalam bentuk natura, dan atau kenikmatan serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Tidak. Apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Tidak. Jadi di sini untuk pernyataan transaksi lainnya sudah dicatat di SPT, sudah diisi di SPT-nya. Kemudian mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengisian lampiran satu halaman 3, bagian daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Di sini karena K3 menikah dengan tanggungan 3, di sini dari Rina Kurniawati, istri dari Andi Prasetyo, kemudian uh, anak-anak yang menjadi tanggungan Nadia Prameswari, Reza Prameswara, Aira Prameswari. Untuk daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh itu ada di bagian E lampiran 1. Lampiran 1 halaman 3 bagian E. Sebesar Rp2.603.107. Ini ada di SPT Induk halaman 1 ya. Maaf, sebentar. Mengenai jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, ini berdasarkan dengan perhitungan kredit pajak. Yang sebelumnya saya sebutkan itu di SPT Induk, di sini, di bagian kredit pajak. Sekian, sekian penjelasan mengenai tutorial pengisian SPT Cortex. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.